Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh membuka hari Minggu pertama di dalam tahun ini dengan kami berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa hal ini sungguh-sungguh menjadi satu buah bakti, menjadi satu buah takwa kami yang diterima oleh Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa pada pagi hari ini secara khusus Engkau berkenan untuk mengaruniakan kepada kami anugerah-Mu yang besar, yaitu kehadiran-Mu sendiri, firman-Mu sendiri yang akan mengubahkan kehidupan kami, menerangi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami dalam kesederhanaan kami, dalam waktu yang singkat ke depan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan tema kita sebelum kita masuk ke dalam Minggu Advent dan juga Natal. Saudara, kita sama-sama membahas pemikiran-pemikiran penting yang ada di dalam Yohanes, saudara. Dan kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir. Bukan berarti nggak ada bagian penting lain di dalam tulisan Yohanes, tapi untuk kebutuhan mimbar kita akan batasi, saudara. Maka kita akan membatasi terakhir kali di dalam ucapan-ucapan ego eimi, atau ucapan-ucapan aku adalah yang ada di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita untuk melihat bagian yang kedua, yaitu Yohanes pasal yang ke-8. Ego eimi yang pertama ada di dalam ucapan aku adalah roti hidup, yang kedua aku adalah terang hidup. Saya ajak kita bersama-sama membuka dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita semua dengan bersuara. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 20. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, kita sudah pernah membicarakan saudara bahwa kata aku adalah atau ego eimi di dalam Alkitab kita itu punya latar belakang yang sangat kaya, bukan sekedar di dalam tradisi agama Yahudi, namun juga di dalam tradisi agama-agama kafir, saudara. Baik di dalam agama Yahudi maupun agama-agama kafir, mereka seringkali memakai kata aku adalah atau ego eimi, saudara, untuk merujuk kepada divine being, kepada makhluk atau keberadaan yang sifatnya itu ilahi, saudara. Memang hal itu tidak otomatis. Maksudnya kata aku adalah atau ego eimi itu bisa artinya ya sekedar identifikasi biasa, saudara. Kalau kita lihat di dalam catatan perjanjian baru kita, saudara, yang pernah memakai kata ego eimi ternyata bukan cuma Tuhan Yesus, saudara. Petrus pernah pakai ego eimi, Paulus pernah pakai ego eimi, Yudas pun pernah pakai ego eimi, dan malaikat Gabriel juga pernah pakai ego eimi. Tapi tidak ada satupun di antara mereka, baik Paulus, Petrus, Yudas maupun malaikat Gabriel, yang kita anggap mereka itu adalah divine being. Jadi sekali lagi saudara, kata aku adalah itu bisa dipakai oleh siapa saja. Kita juga bisa mengatakan aku adalah, betul ya saudara. Jadi kata ego eimi juga bisa diucapkan oleh orang biasa dan tidak bermakna ilahi apapun. Tapi kita tetap perlu untuk terus mengingat karena adanya background yang sangat kaya tentang aku adalah. Ketika tokoh tertentu mengucapkan kata aku adalah, kita perlu sedikit lebih hati-hati untuk memutuskan ini sedang mengangkat satu buah makna tertentu atau tidak, atau general saja. Ketika mengatakan aku adalah, itu general saja, umum saja, atau ada maknanya yang tertentu, saudara. Saya akan argue, saudara ya, bahwa di dalam pemakaian aku adalah yang sedang kita bahas ini adalah di dalam pemakaian yang tertentu. Jadi ego eimi itu tidak langsung merujuk kepada Allah. Meskipun saudara, ego eimi itu sangat penting. Di dalam perjanjian lama saudara, ketika Tuhan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau bangsa Israel nggak percaya, mereka tanya, namamu siapa?
Nanti Tuhan akan menjawab. Nanti kamu bilang ya, yang mengutus kamu namanya adalah aku adalah aku. Nah, kata aku adalah di dalam aku adalah aku ya. Jadi I am di dalam I am who I am, itu kata I am-nya itu diterjemahkan di dalam Alkitab Septuaginta atau LXX sebagai ego eimi. Oleh karena itu Saudara, ketika ada background seperti ini dan ucapan ego eimi diucapkan oleh Tuhan Yesus, khususnya ketika berkaitan dengan isu-isu yang sangat penting, maka kita bisa melihat ini kemungkinan besar memberikan satu buah identifikasi tentang identitasnya Yesus yang adalah Sang Ilahi itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus itu memakai kata ego eimi dengan konteks, misalkan dia mengatakan ya, sebelum Abraham ada ego eimi. Maka saudara, ini tentu bukan sekedar ucapan ego eimi biasa. Ini bukan ucapan aku adalah yang biasa. Tapi dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku adalah. Wah, ini merujuk kepada Yahweh, merujuk kepada aku adalahnya. Aku adalah aku. Sudah jelas ya saudara. Ini adalah aku adalah di dalam aku adalah aku. Jadi kita mendapati saudara, bagaimana dengan bagian aku adalah yang kita baca saudara ya. Saudara, kita melihat ya Yohanes seperti halnya banyak orang Yahudi yang lain itu punya satu buah perasaan yang spesial terhadap angka 7. Kita berkaca saja di dalam kitab Wahyu. Saya sendiri cukup percaya saudara bahwa kitab Wahyu itu ditulis terutama oleh Yohanes saudara, anak Zebedeus itu saudara. Nah Yohanes saudara, di dalam kitab Wahyu kita dapati ada apa saja saudara. Kita mendapati ada surat kepada 7 jemaat. Kita melihat ada 7 materai. Kita melihat ada 7 cawan murka Allah. Kita juga melihat ada 7 sangkakala. Yohanes itu gemar memakai kata 7 untuk mencatat tentang kegenapan. Demikian juga kita bisa argue saudara bahwa di dalam Injil Yohanes sendiri ada 7 tanda yang dipakai untuk menunjukkan Yesus adalah Mesias. Ada penafsir yang mengatakan 6 saudara, tapi saya sendiri lebih mengatakan 7 saudara. Nah demikian juga saudara, di dalam kata ego eimi kita melihat ada beberapa kategori kata ego eimi. Ada kata ego eimi yang tidak ada predikatnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku adalah. Oke, aku adalah apa? Nggak ada predikatnya. Tetapi saudara, Injil Yohanes ini memasukkan 7 kali kata ego eimi yang ada predikatnya. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan dari kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup dulu, setelah itu jalan dan kebenaran dan hidup. Setelah itu, aku adalah pokok anggur. 7 kali, saudara. Maka kita mengingat, yang mengucapkan siapa? Tuhan Yesus. Pakai kata-kata apa? Ego eimi. Predikatnya apa? Predikatnya adalah semua yang punya background besar di dalam perjanjian lama. Baik itu roti, baik itu terang, baik itu pintu, baik itu gembala, baik itu kebangkitan, baik itu pokok anggur. Semuanya punya background yang kaya di dalam perjanjian lama. Maka kita melihat siapa yang mengucapkan, diucapkan berapa kali, ada background apa, maka kemungkinan besar saudara, ini adalah ucapan yang sangat spesial memang saudara. Aku adalah terang dunia saudara. Nah maka saudara, kita melihat ya, kata-kata yang berpredikat ini memiliki arti yang sangat khusus. Nah saudara, saya sangat tertarik dengan seorang penafsir yang mengatakan, ada satu hal yang cukup spesial di dalam ucapan ego eimi Tuhan Yesus yang berpredikat ini saudara, yaitu bukan sekedar menunjukkan tentang identitasnya Yesus, tapi ini berbicara tentang identitas Yesus yang langsung berkaitan dengan umat. Saudara bisa bedakan misalkan dengan kata ego eimi yang lain ya. Ketika Tuhan Yesus itu berdebat dengan lawan-lawannya dan lawan-lawannya mengatakan kami tidak dilahirkan dari zina, kami anak Abraham dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku adalah. Itu menunjukkan betapa identitasnya Yesus itu melampaui Abraham, melampaui tokoh-tokoh penting di dalam perjanjian lama. I am, before Abraham was, I am. Lebih dari Abraham, ini adalah figur yang sangat besar, menunjukkan identitasnya Yesus. Lalu apa? Ya sudah, menunjukkan bahwa dia lebih besar dari Abraham, dia lebih dulu dari Abraham. Intinya menunjukkan siapa itu Yesus. Tetapi saudara, di dalam setiap kata ego eimi 7 kali yang berpredikat, aku adalah roti, aku adalah air nggak termasuk saudara. Aku adalah roti, aku adalah terang dan yang lain-lain itu saudara. Kita mendapati ucapan itu senantiasa langsung berkaitan dengan umat. Roti itu kan dimakan sama umat. Terang itu membuat jalannya umat bisa terang saudara. Lalu kita mendapati saudara, pintu itu adalah pintu yang dilalui oleh umat. Gembala itu adalah gembalanya umat yang adalah domba-dombanya. Kita mendapati ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, artinya kita yang mati bisa dihidupkan. Setiap kali kata aku adalah 7 kali saudara. Bukan cuma menunjukkan identitasnya Yesus itu seperti apa, tapi juga identitasnya Yesus yang berkaitan dengan kehidupan kita.
Saudara, yang pertama saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan hari ini dulu, saudara. Saudara, kita ya, di dalam gereja kita sangat berusaha untuk mengenal Tuhan kita itu secara akurat. Melalui kelas, melalui khotbah, melalui perenungan-perenungan. Kita berusaha sedapat mungkin itu pertama-tama tidak salah. Kalau bisa kita mengenal Kristus itu secara akurat, saudara. Doktrinnya jangan sampai menyeleweng ke kanan atau ke kiri, tapi akurat. Yang benar secara doktrinal atau tepat, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah, saudara, doktrin yang tepat itu, pengenalan akan Allah yang akurat itu ada kaitannya dengan kehidupan keseharian kita, saudara? Setiap kali I am sayings yang ada predikatnya, itu ada kaitannya dengan kehidupan kita, saudara. Maka semestinya, saudara, saya percaya ya, bahwa kita itu perlu untuk secara jujur bisa menyanyi bersama-sama dengan Fanny Crosby. Saya sangat suka dengan liriknya dia yang mengatakan ini, saudara. This is my story. This is my song. Ini bukan sekedar song atau story tentang Jesus. Dan kita boleh punya story tentang Jesus boleh. Kita boleh punya song tentang Jesus boleh. Bahwa dia adalah Jehovah yang besar. Dia adalah Jehovah yang bisa memberikan pertolongan. Dia adalah ini dan itu, ini dan itu. Itu baik, saudara. Tetapi kita juga perlu untuk punya lagu-lagu di mana Yesus itu bisa kita jadikan, this is my story. This is my song. Itu adalah miliknya kita sepenuhnya, saudara. Bukankah Kristus itu diberikan kepada kita sepenuhnya, saudara. Maka sekali lagi, saudara, setiap kali kita menghayati kata-kata aku adalah yang berpredikat, kita perlu langsung bertanya, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Dan hal itu nanti yang akan kita lihat secara khusus di dalam satu demi satu pemaparan kita tentang aku adalah. Harus langsung ada kaitannya dengan kehidupan kita. Termasuk ketika kita bicara tentang aku adalah terang dunia. Baik, saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang kita baca ini, yaitu aku adalah terang dunia. Pertama-tama, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu buah catatan tekstual dulu, saudara. Saya berharap ini tidak terlalu mengganggu flow-nya, saudara ya. Saudara, catatan tekstual yang kita baca, saudara, di dalam pasal 8 ayat 12. Kita membaca pasal 8 ayat 12 secara natural. Pasal 8 ayat 12 itu kan mestinya mengikuti pasal 8 ayat 11 secara natural. Betul ya? Namanya ayat 12 yang mengikuti 12 itu setelah berapa? Setelah 11. Tetapi, saudara ya, ada cukup banyak penafsir yang mengatakan bahwa pasal 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 itu adalah tambahan. Saudara, saya harap ini tidak terlalu mengganggu flow dan saya harap ini juga tidak terlalu mengganggu iman saudara. Pertama, garis bawah dulu, saudara. Garis bawah cetak tebel. Saya percaya, saya punya kredo bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Itu tidak perlu dipertanyakan. Alkitab itu firman Tuhan, Alkitab tidak bersalah, itu tidak perlu dipertanyakan. Mungkin pernah ada orang yang menuduh, saudara ya, dan saudara mungkin juga pernah mendengarkan tuduhannya ya dari orang-orang beragama lain. Alkitab kita itu tidak asli, Alkitab kita itu dipalsukan, ditambahi dan dikurangi, saudara. Lalu kita biasanya menjadi defender of our faith, mengatakan bahwa tidak, Alkitab kita asli dan lain sebagainya. Dan saya tentu saja adalah termasuk defender of our faith, saudara. Saya percaya bahwa Alkitab kita itu asli dan tidak dipalsukan. Namun saudara, ada catatan bahwa memang betul Alkitab kita itu punya banyak varian. Naskah yang kita miliki dalam kitab suci kita itu ada beragam. Dan tujuannya bukan untuk pemalsuan. Saudara, kalau saya ambil analogi yang sangat sederhana, saudara, dalam hidup kita saat ini, saudara. Hidup bergereja kita saat ini. Andai kata jikalau umpama saja, misalkan, saudara, saya itu punya 2 jemaat yang saya gembalakan. Yang satu ada di Malang, yang satu ada di Timbuktu. Atau di mana lah, sudah tahu lah, sudah di pedalaman mana, saudara. Saya punya 2 jemaat. Lalu, saudara, sama-sama Natalan. Dan saya mesti khotbah dari naskah yang sama terhadap 2 jemaat yang berbeda. Yang satu agak kota, agak berpendidikan, konon Malang kan kota pendidikan, banyak universitas. Saya harap banyak orang-orang yang terdidik di Malang situ ya. Gitu ya. Jadi apa? Di dalam kota ini orang-orang berpendidikan dan orang-orang kota. Dan di daerah itu pedalaman sekali desa, orangnya tidak sekolah dan lain sebagainya. Dengan naskah teks Alkitab yang sama, kira-kira saya akan berkhotbah secara sama atau berbeda? Tentu akan berbeda. Naskahnya akan berbeda. Saya akan berusaha sesetia mungkin di dalam eksegese, seakurat mungkin di dalam penggalian, tetapi di dalam memberikan aplikasi, memberikan contoh, memberikan cerita-cerita ilustrasi, mestinya berbeda. Mestinya berbeda. Saya jangan kasih ilustrasi mengenai currency lah atau mengenai saham lah kepada masyarakat di dalam pedesaan sekali yang bahkan mungkin masih pakai barter begitu kan ya. Ya jangan, tentu saja begitu ya Saudara. Jadi cerita-cerita yang dimasukkan itu akan berbeda di dalam 2 jemaat yang berbeda. Nah Saudara,
Kita mesti menyadari bahwa tulisan-tulisan para rasul, tulisan-tulisan Taurat, dan lain sebagainya, saudara. Ketika mereka dihayati di dalam jemaat yang berbeda, seringkali mereka menambahkan notes, menambahkan catatan, menambahkan cerita, bukan dengan tujuan untuk mengkorap teksnya, saudara, bukan. Tapi untuk membuat itu bisa terdengar. Firman Tuhan itu diperdengarkan kepada jemaat, saudara. Sehingga saat ini, saudara, kita bisa memiliki cukup banyak varian tekstual. Sehingga ada tugas dari para teolog, ada tugas dari para arkeolog, saudara, di mana mereka harus berdebat, melakukan riset, kira-kira teks mana yang original dalam tanda kutip itu lebih merupakan tulisan dalam case ini ya, Yohanes yang awal. Tulisan Yohanes yang langsung diterima oleh Johannine Community yang belum misalkan ya di-copy di dalam komunitas Yohanes yang lain, komunitas yang lain gitu ya. Jadi kan sama lah, saudara ya. Gereja itu ada banyak, ada GRI, GKT, dan lain sebagainya, saudara. Tapi masing-masing gereja itu kan punya cabang yang berbeda-beda, saudara. Sama, pada waktu itu ada Johannine Church, ada Matthean Church, ada Lucan Church. Lalu masing-masing itu juga bisa punya cabang-cabang, gitu ya. Dari cabang Johannine nanti ada Irenaeus, lalu ada Polycarpus, ya Polycarpus itu apa? Polikarpus, lalu Irenaeus, dan lain sebagainya. Nanti dari Paulin, gereja-gereja Paulin, dari gereja-gereja apa bisa berbeda-beda juga, saudara ya. Cabangnya banyak, saudara. Sehingga wajar dong kalau di antara mereka itu nanti akan ditambahkan teks tertentu untuk menjelaskan, bukan untuk corrupted text. Sehingga saat ini kita bisa punya varian naskah yang banyak, saudara. Nah, ketika kita bersama-sama mempertanyakan, oke, Alkitab kita LAI itu, saudara, ambil varian naskah yang mana? Itu adalah keputusan, saudara. Jadi LAI itu memutuskan untuk mengambil satu buah varian naskah yang tertentu, yaitu yang sekarang kita punya ini, saudara. Dan tapi kita perlu sadar bahwa ini bukan satu-satunya varian naskah. Sekali lagi, ini bukan satu-satunya varian naskah. Kalau saudara merasa terganggu, saudara, sekali lagi ya, garis bawah, cetak tebel, fontnya 125. Intinya gede sekali, tebal sekali, dan ada garis bawahnya. Alkitab firman Tuhan. Saya tidak ada keraguan itu sedikit pun, saudara. Alkitab firman Tuhan. Tapi varian naskahnya itu banyak, saudara. Dalam hal ini, saudara, saya sendiri lebih mengikuti penafsir yang mengikuti varian naskah di mana pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 itu adalah tambahan. Sehingga untuk membaca pasal 8 ayat 12, kita akan mengaitkannya dengan pasal 7 ketimbang pasal 8 ayat 1 sampai 11. Cukup jelas, saudara ya. Jadi ya, untuk kita membaca pasal 8 ayat 12, untuk kita tahu backgroundnya itu ada di dalam pasal 7. Bukan di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 11. Pasal 7 itu ada apa, saudara? Ada hari raya pondok daun atau tabernacles, Sukot, saudara. Jadi orang Yahudi itu punya 3 hari raya penting di mana mereka itu harus berziarah ke Yerusalem. Yang pertama Paskah tentu saja yang terbesar, saudara. Setelah itu mereka juga punya pondok daun atau Sukot, saudara. Mereka juga punya Shavuot atau Pentakosta, saudara. Hari raya 7 minggu, saudara. Itu 3 hari raya utama orang Yahudi di mana mereka mesti berziarah. Di dalam bagian yang kita baca, saudara, konteksnya ayat 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Loh, Yesus kan orang Nazaret. Kenapa kok dia bisa ada di bait Allah, ada di Yerusalem? Karena lagi berziarah. Kenapa kok lagi berziarah? Karena ada Sukot, ada hari raya pondok daun. Nah, saudara, di dalam catatan Torahnya orang-orang Yahudi, saudara, disebut sebagai Mishnah. Jadi orang Yahudi itu punya beberapa catatan yang mereka anggap cukup otoritatif, saudara. Ada Mishnah, ada Midrash, gitu kan ya, Targum. Nah, ini sudah di dalam catatan Mishnah, saudara ya. Ada tulisannya mengatakan bahwa ketika mereka itu merayakan Sukot, merayakan hari raya pondok daun, ada satu buah perayaan yang disebut sebagai Illumination of the Temple, saudara. Apa ya, saudara, bahasa Indonesianya? Penerangan seluruh bait suci. Jadi di dalam upacara Sukot itu mereka ada upacara yang isinya adalah menerangi seluruh bait suci. Caranya bagaimana, saudara? Caranya adalah di dalam court perempuan. Bait suci itu punya beberapa halaman, saudara. Ada halaman yang boleh dimasuki perempuan, ada halaman yang boleh dimasuki oleh orang non-Yahudi, itu disebut sebagai Gentiles Court. Lalu ada Women's Court, gitu ya, itu boleh dimasuki perempuan, boleh dimasukin orang non-Yahudi. Nah, di dalam halaman perempuan atau Women Court, itu, saudara, ada semacam 4 lilin yang sangat besar, saudara. 4 lilin raksasa, saudara. Sekitar 86 kaki. Saya coba cek, saudara, sekitar 26 meter, saudara. Jadi, saudara bayangkan ya, lilin itu tingginya kira-kira kayak gedung 8 lantai, saudara.
Dengan asumsi satu lantai 3 meter, saudara. Satu lantai 3 meter, asumsinya gitu ya. Asumsinya satu lantai 3 meter untuk mempermudah, saudara. Bayangkan aja bangunan 7 atau 8 atau 9 lantai bahkan, saudara. Tingginya masing-masing lilin segitu, saudara. 9 lantai. Di Malang tuh nggak ada sedikit sekali, saudara. Bangunannya tingginya segitu, saudara. Saya nggak tahu kenapa, saudara. Tapi gedung-gedung pencakar langit kan sedikit di dalam kota Malang. Saudara bayangkan bangunan tingginya itu 7 lantai deh. 7 lantai, setinggi itu, saudara. Ada 4 lilin kayak begitu, saudara. Lilin, tinggi sekali. Dan di atasnya itu ada mangkok yang sangat besar, isinya 65 liter minyak. Oke, minyaknya memang bukan Pertamax turbo. Kalau dikasih api duer meledak gitu ya, bukan. Tapi still itu minyak yang masif sekali, saudara. Tingginya setinggi gedung 7 lantai dan isinya 65 liter minyak, saudara. Dan di dalam prosesinya itu mirip seperti kayak orang menyalakan obor olimpiade. Harus ada imam-imam yang masih agak muda. Ya kalau tua naik 9 lantai itu bisa encok, saudara ya. Jadi imam-imam yang masih agak muda, mereka naik ke atas dan mereka menyalakan lilin itu. Just illumination of the temple. Saudara bisa membayangkan masifnya kayak bagaimana itu, saudara. Setelah itu, saudara, mereka merayakannya dengan cara mereka itu menari, mereka menyanyikan himne, mereka menyanyikan puji-pujian dengan alat musik yang sangat meriah, saudara. Dan masing-masing yang pegang obor. Saudara bisa bayangkan ya, women court itu terangnya kayak gimana, saudara. 4 lilin yang sangat gede, lalu setiap penari megang obornya masing-masing, saudara. Tidak heran disebut sebagai penerangan bait suci, illumination of the temple, saudara. Bahkan ada catatan yang mengatakan, saudara, bahwa api itu ya, saudara, lilin-lilin itu, saudara, menerangi bukan cuma bait suci tapi bisa menerangi seluruh Yerusalem. Mungkin itu sedikit eksagerasi, saudara. Menerangi seluruh Yerusalem itu kan mesti terangnya kayak gimana, panasnya kayak gimana. Tapi ya 9 lantai, saudara, ya, mungkin ya nggak sampai kena panas-panas sekali, saudara. Tapi mungkin eksagerasi, saudara. Katakanlah itu eksagerasi, saudara. Still, itu masif sekali, saudara. Apinya itu gede sekali dan masif sekali. Terangnya itu mencolok sekali, saudara. Dan di dalam konteks seperti itu, saudara. Di dalam konteks yang mereka sangat rayakan, mereka sangat banggakan. Upacara ekstravagansa itu, saudara. Di dalam konteks seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Saudara bisa membayangkan, saudara, kira-kira ya, ada yang offended nggak? Ya tentu saja mereka offended semuanya, saudara. Yang benar saja kamu. Kita ini sedang membuat sesuatu yang se-ekstravagansa mungkin untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara bisa coba bayangkan, saudara. Kalau orang Yahudi bikin perayaan se-ekstravagansa itu, kira-kira mereka kepingin melambangkan apa? Pengen melambangkan apa? Simpel kan, saudara ya? Pasti mereka pengen melambangkan Tuhan. Atau setidaknya ya simbol-simbol yang sangat-sangat gede di dalam pikirannya orang Yahudi, saudara. By the way, penafsiran macam-macam, saudara ya. Ucapan Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang, itu backgroundnya bisa banyak, saudara. Karena kata terang itu dipakai oleh banyak sekali agama, saudara. Tentu saja ya, namanya juga terang. Saudara ngomong zaman sekarang saja, semua agama juga pakai kata terang, saudara ya. Terang. Tapi saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, saudara, terang itu punya background yang sangat kaya, saudara. Hikmat itu disebutkan sebagai terang, Allah sendiri disebutkan sebagai terang, Taurat itu disebut sebagai terang. Tapi yang pasti, saudara, untuk menggambarkan dengan terang yang sebesar itu, pasti mereka bukan menggambarkan sesuatu yang kecil. Mereka sedang menggambarkan satu hal yang sangat besar, yang sangat utama di dalam benaknya mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang itu. Dan Tuhan Yesus bukan sekedar mengatakan aku adalah terang itu. Tuhan Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Your type of light, ya. Terangmu ini, terangmu yang bisa menerangi seluruh Yerusalem ini adalah terang yang bisa menerangi Yerusalem. Aku adalah terang dunia. Siapa yang gak terprovokasi, saudara? Saudara, kalau kita misalkan mengadakan satu buah upacara, saudara, kita gereja kita gak punya upacara yang se-ekstravaganza itu sih, saudara. Gak ada sih gereja kita gak punya. Mungkin apa ya? Kebaktian kita yang paling utama sekali kalau kita pas lagi ada perjamuan kudus, itu pun juga gak ekstravaganza, saudara ya. Berapa banyak sih di antara kita yang sampai mempersiapkan secara serius gitu ya. Saya harap banyak di antara kita yang mempersiapkan secara serius ya. Tapi itu gak ekstravaganza sekali, saudara. Tapi kalau ada perayaan yang super ekstravaganza, datang banyak sekali orang dan perlambangnya itu gede sekali, saudara. Lalu ada satu orang yang bisa dikatakan relatively gak terlalu terkenal ya. Lalu datang dan mengatakan, semua ini yang kalian rayakan lah, it's all about me. Tentu saja itu akan sangat provokatif, saudara. Dan Tuhan Yesus sudah nggak bisa lebih provokatif lagi, saudara. Dia mengatakan, aku adalah terang dunia, saudara. Oleh karena itu, saudara, nggak heran ya, ucapan Tuhan Yesus itu langsung dibantah oleh orang Yahudi, saudara. Tanpa basa-basi, langsung ada bantahan, saudara, di dalam ayat 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Saudara, orang-orang Yahudi tidak langsung memperdebatkan, hei, kamu pikir kamu siapa?
tapi mereka ini sober loh saudara. Jadi ini lawan-lawannya Tuhan Yesus bukan sekedar orang emosional yang asal teriak saudara. Well, ini perayaan yang sangat utama saudara. Orang-orang yang ada di sana tentu adalah orang-orang yang sober ya. Waras saudara, cara berpikirnya waras. Begitu ada yang sangat provokatif seperti itu saudara. Ini kalau kepala pentol korek saudara ya. Kesenggol sedikit nyala cues gitu ya, sumbu pendek saudara. Wah itu marah-marah saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 20 saudara ya. Ada tulisan seperti ini ya. Kata-kata itu dikatakan Yesus di dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Memang betul saatnya belum tiba. Tapi kalau kita berpikir secara manusia, humanly speaking saudara. Kenapa kok tidak ada seorang pun yang langsung menangkap atau langsung keroyokan saudara. Itu kalau misalkan ya, sekali lagi saudara. Kalau saya yang jadi orang Yahudinya pada waktu itu. Nggak pakai legal proceeding sudah, nggak pakai tanya-tanyaan, langsung saya timpuk batu itu ya. Wah ini kurang ajar gitu, langsung tuh tawuran di tempat sudah, sumbu pendek sudah. Tapi sudah, untuk perayaan se-ekstravaganza ini sudah, maka yang muncul imam-imamnya, orang-orang Farisinya, mereka adalah orang-orang yang sangat high profile, nggak gampang timpuk-timpukan. Ini bukan model-model kayak saya, tapi ini model-model seperti kayak siapa ya, mungkin ya. Pak Benyamin Intan gitu ya, Pak Antonius Un, mungkin begitu sudah. Begitu ada hal yang langsung sangat provokatif, nggak langsung ajak berantem gitu kan ya. Saudara nggak bisa kan bayangkan Pak Ben seperti itu kan ya. Ada orang yang menghina-hina Pak Tong, langsung dia copot dasi, copot pecos, ayo berantem saja. Nggak kebayang kalau Pak Ben seperti itu. Pak Ben akan ngajak dia duduk, lalu ngomong secara waras sudah, menyudutkan dia, menelanjangi kesalahannya secara waras. Kamu ngomong apa? Lalu ditelanjangi satu demi satu sudah, pakai argumentasi yang sehat sudah. Kalau yang anak-anak semester 1, semester 2 maunya perang terus, bacok-bacokan berani, kira-kira begitu sudah. Tapi ini enggak sudah. Mereka ini sober sudah. Mendatangi Tuhan Yesus dengan satu buah prosesi legal yang seturut dengan hukum Taurat. Dia mengatakan pada Tuhan Yesus, kamu berkata tentang dirimu sendiri. Dan itu tidak legal. Kita itu punya hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Untuk setiap klaim besar. Sekali lagi ya, untuk setiap klaim besar yang menyangkut hal-hal besar, harus ada saksi. Enggak setiap klaim harus ada saksi sih. Kalau saya tahu-tahu mengatakan, saudara saya ini ganteng sekali. Tadi pagi ya saya itu ngaca terus saya heran tuh. Hampir loh saya itu jadi homo dan jatuh cinta kepada diri saya sendiri. Untungnya enggak. Saya lihat di kaca saya itu kok ganteng sekali. Enggak usah pakai saksi saudara. Saudara yang tidak percaya cukup ketawa dan kasihan saja. Cukup begitu saja. Enggak usah terlalu, saya tuntut kamu, enggak perlu saudara. Tapi untuk ucapan-ucapan yang merupakan klaim besar, yang menyangkut hal besar, harus ada saksinya. Kalau saya mengatakan, kamu baru saja bunuh kakak saya ya. Wah itu ucapan besar tuh. Nah ini tujuannya harus ada saksinya sudah. Tuhan Yesus sudah. Enggak sembarangan mengucapkan klaim. Saya ganteng. Enggak sudah. Dia mengatakan, aku adalah terang dunia. Di dalam konteks ketika mereka baru saja melakukan upacara illumination of the temple. Maka mereka sudah bergerak secara sangat waras. Dan Tuhan Yesus dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Terlihat seperti orang kasihan yang mengklaim kayak orang kampungan sudah. Ngeklaim sendiri, ini kan lucu ya. Jadi enggak usah pakai jurus yang macam-macam. Ini lihat nih, orang satu ini ya, lucu sekali. Ya, gak heran lah. Orang Nazaret, orang Galilea ya mungkin studinya. Universitasnya mana itu? S3 dari mana itu? Universitasnya apa? Universitas Cakra Sakti Indonesia Jaya. Universitas apa itu ya? Loh, saya itu S3, profesor di universitas mana? Cakra Sakti Indonesia Jaya. Universitas apa itu? Adalah pokoknya begitu kan ya. Terdaftarnya di mana? Galilea, Nazaret. Oke, kita pakai teknik yang paling standar saja. Kamu melakukan klaim yang gede seperti itu. Sudah bisa coba bayangkan ya, Saudara. Sering kali, Saudara. Orang yang memberikan klaim yang sangat besar. Klaimnya sangat besar, lalu nggak ada dukungannya. Itu seringkali kan orang lucu-lucuan. Pak Tong itu kan pernah dianggap sebagai orang lucu-lucuan kayak begitu. Saudara. Siapa sih orang ini begitu kan ya? Gak punya gelar, gak punya apa. Sampai puluhan tahun sudah baru orang itu mulai mengakui satu demi satu. Sebelumnya ya enggak loh. Dia dianggap klaim lucu-lucuan saja sudah. Loh dari saat saja belum selesai bikin tesis toh gimana gitu ya. Dia kan pernah mengatakan itu sudah ya. Saudara, pernah ada satu orang sudah datang ke dalam gereja ini beberapa tahun yang lalu sudah. Lalu dia minta janjian secara khusus sama saya, setelah itu ngobrol saudara. Lalu dia mengatakan, saya punya misi untuk menginjili seluruh dunia. Wah luar biasa saudara, menginjili seluruh dunia. Lalu saudara dia mengatakan cara yang akan dia pakai adalah, dia akan mengumpulkan seluruh pemimpin agama, lalu dia bikin kompetisi seperti kayak Elia. Ayo sekarang kita coba tunjukkan, saya akan buktikan, hanya ada, dan dia ngomong ini tepat yang dia ngomong seperti ini ya. Dia mengatakan, one God, only one God, gitu kan ya. Only one God. Dan one God itu adalah
Tuhan yang saya sembah. Saya akan mengadakan satu buah kompetisi yang besar berkenaan dengan pembuktian yang kurang lebih seperti Elia. Lalu saya ngomong sama dia, oke, yuk gini, sini. Saya ajak masuk ke dalam kantor. Waktu itu kantornya ya yang mana ya? Saya agak lupa tuh. Kantor saya dulu yang mana sudah? Yang sana pokoknya masih ada pakai kursi yang biru dulu sudah. Lalu saya bilang gini ya, kamu mau pakai pembuktiannya apa? Lalu dia bilang, ini saya akan ubah jadi anggur. Oke, sebelum kamu lakukan kompetisi yang macam-macam itu, sekarang kita berdua dulu deh. Sebelum kita bikin macam-macam, kita sama-sama Kristen. Kamu ngomong buktikan kepada saya yang juga percaya pada Tuhan Yesus. Ini rubahan jadi anggur. Dia coba beneran sudah. Dia berdoa, terus setelah itu dia tentu saja tidak berubah sudah. Dia mengatakan belum berpuasa setelah itu sudah. Lalu saya mengatakan, lah kalau kamu sudah berpuasa terus belum nggak bisa juga gimana? Terus tapi akhirnya pembicaraan itu selesai kira-kira seperti ini ya. Saya bilang seperti ini, bro, kamu mau mewakili pihak Kristen ya? Iya. Dia ngomong ya, iya. Sekarang ya, saya saja orang Kristen, nggak merasa kamu cukup layak loh untuk mewakili saya. Bagaimana dengan gereja lain? Sekarang kalau kamu menantang semua pemimpin agama, yang mau datang dalam kompetisimu pun nggak ada nanti. Saya mau undang seluruh pemuka agama seluruh dunia. Kagak ada yang mau datang, bro. Kamu coba deh bikin dulu yang ini loh. Bikin seminar dulu deh di hotel. Saya kasih tahu tuh ada triknya, cara yang undang orang. Dan saya bikin brosur. Gitu-gitu dulu gitu kan. Akhirnya dia discourage terus setelah itu gak pernah ketemu lagi sudah. Ya, saya gak tahu ya apa yang saya lakukan itu benar atau enggak. Tapi kira-kira seperti itu sudah. Orang yang melakukan klaim besar, gak ada latar belakangnya. Seringkali kan lelucon ya, guyonan. Saya undang semua pemimpin agama. Lah siapa yang mau datang? Dalai Lama masa ya mau diajak kompetisi sama kamu begitu ya? Enggak mau gitu. Kamu enggak terkenal belas sudah. Sekarang sudah ada seorang dari Nazaret melakukan klaim yang besar seperti itu. Enggak usah emosi, enggak usah pukul-pukulan. Yuk kita lawan saja pakai prosedur legal yang beres. Oke, kamu mengklaim bahwa kamu adalah terang dunia. Saksinya siapa? Lah ngomong sendiri enggak ada saksinya. Ya enggak sah dong. Lalu Tuhan Yesus menjawab apa saudara? Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tuhan Yesus mengatakan, kalau saya datang dan bersaksi dengan diri saya sendiri, tapi tidak pakai prosedur legal seperti yang ada dalam perjanjian lama, saya tetap sah. Karena apa? Karena siapa saya? Saya itu tahu saya datang dari mana dan saya akan pergi kemana. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah Allah sendiri, saudara. Maka kalau kita bicara tentang sistem legal, kita percaya, saudara, bahwa sistem legal itu baik. Tapi sistem legal tidak bisa dipakai untuk mengunci semuanya. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia saja kita tahu itu kok, saudara. Katakanlah, saudara ya, saya ambil contoh sederhana saja. Seperti ini, saudara. Kalau saya mengatakan, saudara ya, setiap orang sama di hadapan hukum. Harusnya kita setuju kan ya. Setiap orang sama di hadapan hukum. Harusnya kita semua setuju. Tidak boleh ada tebang pilih dan lain sebagainya. Lalu setiap orang sama di hadapan hukum. Lalu sudah mendengarkan satu buah cerita. Karena pandemi COVID banyak orang bangkrut dan lain sebagainya. Sudah ada seorang kakek umur 78. Dia sejak umur 14 jadi buruh sampai umur 60 akhirnya dia kena pensiun sudah. Umur 60 sudah nggak bisa jadi buruh, lalu dia kerja jadi tukang parkir, macam-macam lah sudah. Sampai akhirnya COVID mau diparkirin juga nggak ada yang diparkirin. Akhirnya miskin sekali. Suatu kali dia nyolong beras dari tetangganya 2 kilo sudah. Lalu ditangkap sama orang, dimasukkan ke dalam pengadilan, diputuskan bersalah, mau masuk penjara sudah. Sudah setuju nggak? Kalau kita boleh mengatakan bahwa kayaknya yang kayak begini ya, kita pakai prosedur yang agak berbeda kayaknya boleh ya. Pakai pendekatan yang lain deh. Saya nggak tahu itu boleh atau enggak. Secara hukum mungkin nggak boleh. Tapi saya pikir secara hati sudah akan setuju. Coba dilihat tuh, ada track recordnya dia tukang nyolong enggak? Enggak. Dia adalah buruh pabrik yang baik. Sejak umur 14 tahun dia sudah jadi buruh. Nah, memang nggak sekolah sih ya. Ya memang seperti itu hidupnya. Dan sekarang sampai umur 78 dia masih ada cucu dan lain sebagainya. Dia mesti biayai cucunya lagi lapar makan. Akhirnya dia nyuri beras tetangganya 1,5 kilo. Lalu dia mau dimasukkan dalam penjara. Saya pikir kita yang orang hukum pun akan setuju bahwa jangan dituntut deh, jangan dikasih delik. Kita pokoknya cari cara supaya jangan dimasukkan penjara lah orang seperti ini. Jadi sudah, prosedur legal itu bukan satu-satunya. Meskipun secara general kita percaya bahwa setiap orang harus sama di hadapan hukum. Sudah, hukum yang dalam perjanjian lama bagus sekali. Hukum yang dalam perjanjian lama itu luar biasa sudah. Tetapi sudah, siapa yang lagi bicara?
Ini Yesus pribadi kedua Allah Tritunggal, saudara. Untuk figur sebesar Yesus dan saudara bergerak dengan prosedur standar, ngaco kita. Bergerak dengan prosedur standar untuk sesuatu yang tidak standar, itu justru adalah ngaco. Saudara pakai prosedur standar, saudara. Pak Tong pernah cerita, saudara, suatu hari Pak Tong akan datang di dalam satu buah seminar di mana dia adalah pembicara, lalu sampai di depan dia ketinggalan tiket masuknya, saudara. Nggak boleh masuk. Wah, ketat orangnya. Pokoknya nggak boleh masuk, gitu kan dia. Lalu saudara akhirnya dia dimarahin. Lu yuk gimana itu nggak boleh masuk, nanti yuk yang khotbah ya, begitu ya. Itu khotbahnya nggak boleh masuk. Ya nggak bawa tiket, kan peraturannya. Setiap orang tanpa terkecuali. Maka mau presiden, mau malaikat sekalipun datang ke sini tanpa tiket, saya tidak izinkan masuk. Lah Pak Tong mau masuk juga nggak boleh, saudara. Lah yuk khotbah sendiri atau gimana, saudara? Intinya gini, saudara. Prosedur itu baik, saudara. Tetapi sesuatu yang extraordinary tidak bisa dihadapi dengan ordinary, saudara. Dan yang ada di depan hidungnya dia adalah the light of the world. Mencoloknya luar biasa, saudara. Kayak begini masih mau didekati pakai legal prosedur. Pasti kita itu buta. Pasti kita itu tidak mengerti siapa itu dia. Kalau kita masih bisa pakai prosedur legal yang standar berhadapan dengan Yesus, saudara. Saudara, illumination of the temple, saudara. Tidak ada orang waras yang tidak buta, yang tidak overwhelmed dengan upacara illumination of the temple itu, saudara. Saudara, di tengah-tengah malam, saudara, di Yerusalem, saudara, di Bait Suci ya, di Lembumen Court, saudara. Di tengah-tengah malam itu, saudara, setiap orang akan tidak berasa kalau itu sedang malam, saudara. Dengan api yang semasif itu, dengan tari-tarian, dengan gambus, kecapi, dengan obor yang sebanyak itu, mereka melihat, gak boleh, saudara. Saya nggak boleh ngomongin nanti ucapannya jadi kata-kata kotor, saudara. Ini api yang masif sekali, saudara. Orang merasa, wow, ini api yang masif sekali. Dan sekarang ada Yesus yang adalah api yang jauh lebih masif daripada itu. Apimu cuma bisa menerangi Yerusalem, api ini menerangi seluruh dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa terang itu sudah datang ke dalam dunia dan kegelapan tidak menguasainya. Dunia yang gelap itu terang datang masuk ke dalam dunia. Dan Yesus adalah sang terang itu. Maka saudara, ini lebih besar daripada api yang overwhelming itu. Dan untuk yang kayak begitunya kita masih tanya, prosedur standarnya apa? Kita pasti buta. Dan kebutaan itu saudara, nanti akan di-reveal lebih lanjut oleh Tuhan Yesus dan mengatakan, kamu menghakimi, kamu menilai ya. Kamu mengecek-ngecek menilai menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Tuhan Yesus bergerak pakai cara pikirnya mereka. Kesaksian dua orang adalah sah. Lah iya dong, kesaksian dua orang adalah sah. Kamu bersaksi sendirian begitu kan ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saudara bisa nangkap settingnya, saudara. Setting percakapannya, saudara. Mereka ini orang tua-tua yang sudah sangat senior, saudara, berhadapan dengan Tuhan Yesus yang adalah orang sekitar 30-an tahun, saudara ya. Gapnya jauh sekali. Sudah begitu dilihat studinya di mana? Universitas Cakra Indonesia Sakti Garuda Pancasila. Nah, kira-kira begitu, saudara. Nama universitas yang gak terkenal banget tuh, di mana itu? Nazaret. Waduh, nama kotanya juga gak terlalu terkenal. Sekarang mau mengklaim besar-besar kayak begini. Oke, gini deh. Pakai cara uji yang paling pertama sekali. Saksinya mana? Saksinya saya sendiri. Kalau saya sendiri adalah sah. Mereka sudah hampir ketawa. Begitu kan, sudah nahan ketawa. Loh, saksinya sendirian begitu kan ya. Gimana sih? Setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan. Enggak, sebetulnya saksinya enggak sendirian. Aku bersaksi tentang diriku dan Bapakku juga bersaksi tentang aku. Oke, sekarang mana Bapakmu? Mana? Saya sudah dengarkan kesaksianmu. Nanti kalau bapaknya muncul, Yusuf mungkin ya. Yusuf muncul, boleh ditanyakan juga. Oke, kesaksianmu sah atau enggak? Siapa kamu? Tukang kayu, gitu kan ya. Lalu ngomong tentang berapa kali datang ke dalam illumination of the temple. Oh, 1 tahun sekali, jarang datang. Nah, itu bisa dicek lagi. Sekarang bapakmu mana? Mana bapakmu? Mau datangnya sendirian begini, ngomong ada bapaknya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu gak kenal aku dan kamu gak kenal Bapakku. Kenapa, saudara? Karena kamu buta. Kamu buta. Kamu gak mengenal aku dan kamu tidak mengenal Bapakku. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah saat ini ya, secara sangat mencolok sebetulnya ya, saya bersama-sama dengan Bapa.
Tuhan Yesus pernah berkata kepada Filipus dengan nada yang agak heran. Loh, gimana sih kamu Filipus? Kamu udah umur berapa lama sama aku? Kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Jadi di dalam argumen yang sangat sama, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada para tua-tua ini, loh, kamu nggak lihat? Kamu nggak lihat Bapakku? Kamu lihat siapa? Kamu cuma lihat aku sendirian. No, you see neither me nor my Father. Kamu nggak lihat siapa-siapa itu. Kamu nggak lihat aku, kamu juga nggak lihat Bapa sebetulnya. Kamu nggak kenal aku, kamu nggak kenal Bapa. Pikirnya mereka, saya lihat Yesus yang adalah seorang bocah Nasaret, bukan bocah lah ya, adalah seorang remaja dari Nasaret yang pokoknya melakukan klaim saja. Tapi Yesus mengatakan bahwa saya adalah pribadi kedua Allah Tritunggal dan saya bersama-sama dengan Bapa. Kalau kamu nggak bisa melihat itu, artinya kamu buta. Illumination of the temple, kamu nggak illuminated sama sekali. Api itu bisa menerangi seluruh bait suci, bisa menerangi seluruh Yerusalem, tapi nggak bisa menerangi hatimu yang gelap, nggak bisa. Terang, seterang-terangnya dari luar, saudara. Kalau terang itu tidak memberikan hidup dari dalam, gak bisa bikin kita lihat apa-apa, saudara. Gak bisa bikin kita lihat apa-apa. Saudara, saya gak pernah tahu orang buta itu gimana, saya gak tahu. Saya gak pernah jadi buta, saudara. Tapi saya pernah menutup mata. Saudara juga pernah kan menutup mata. Kalau buta mungkin lain ya, saya juga gak tahu ya. Nanti tanya saja sama Nael, saudara, dia dokter, saudara ya. Dia mungkin ngerti itu yang namanya kebutaan itu seperti apa. Saya gak tahu kalau orang buta itu ada sense terang dari luar enggak. Saya gak tahu. Ada sense itu atau enggak. Tapi yang jelas, kalau saudara menutup mata, kita punya sense terang dari luar. Dan terang dari luar itu, saudara kalau tidur kan ya, tutup mata. Lampu dimatikan itu rasanya gelap. Lampu dinyalakan rasanya terang. Bisa dalam keadaan tutup mata, silau pun bisa loh kita gitu kan ya. Tutup mata ketika lampu dinyalakan. Saya lihat tuh ya. Kalau bangunin anak saya lagi tidur, ruang kamarnya gelap, saya nyalakan lampunya. Tek! Langsung matanya begini ya, begitu ya. Kayaknya nggak enak gitu. Ada sinar terang dari luar, saudara. Tapi sepanjang mata kita tertutup, kita nggak bisa lihat di depan. Mau sinarnya seterang apa? Mau 65 liter, mau 650 liter, mau 6500 Pertamax turbo, saudara nyalakan. Dues semua, saudara. Mau seterang-terangnya, sepanjang matanya tertutup, nggak bisa menerangi dan nggak bisa lihat. Saudara bahkan nggak bisa lihat satu benda kecil di depan kita ini apa, nggak bisa sepanjang mata kita tertutup. Mau diterangi seterang-terangnya tetap nggak bisa sepanjang itu tertutup, saudara. Ini benda apa nggak bisa lihat, saudara? Sama, saudara. Mereka nggak bisa lihat Yesus dan Bapa. Sepanjang terang itu cuma adalah terang dari luar yang tidak menghidupkan mereka. Saudara, tema tentang terang ini nanti akan dielaborasi lagi di dalam pasal 9 ketika Tuhan Yesus memelekkan matanya orang buta, saudara. Dan dia memberikan kehidupan, memberikan terang, memberikan mata orang menjadi celik, saudara. Kristus Yesus, saudara, yang adalah terang. Dan terang itu adalah hidup. Di dalam pasal pertama dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus Kristus yang memberikan kita terang, memberikan juga hidup dari dalam. Sehingga kita itu bisa celik melihat dia dan melihat Bapa. Terakhir, saudara, kita sekali lagi mengingat, setiap kali ucapan aku adalah yang punya predikat, itu harus berkaitan dengan kita. Dan kalau kita kaitkan dengan Sukot, saudara, kita kaitkan dengan Pondok Daun, mereka salah satunya itu merayakan apa sih? Kenapa kok ada upacara illumination of the temple? Kenapa kok ada pakai api yang besar itu, saudara? Jawabannya adalah karena mereka menghayati ketika di padang gurun, mereka mengalami senantiasa siang. Mereka mengalami senantiasa siang. Ketika siang mereka berjalan, terang mereka berjalan. Ketika malam, mereka juga tetap mengalami siang. Karena ada api yang menyala terang. Ketika malam, mereka melihat ada api yang sangat besar, yang terang. Sehingga mereka tetap bisa berjalan mengikuti api itu, saudara. Maka, saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah sang terang yang memberikan kepada kita hidup, membuat mata kita bisa melek, saudara. Maka kita juga menghayati, kita menghayati suasana pilgrimage, suasana berjalan ziarah. Dan di dalam ziarah kita itu kita berjalan mengikuti terang Tuhan. Terakhir, saudara, ini bedanya terang yang ada di dalam Exodus dengan terang yang kita harapkan saat ini, saudara. Saat ini, saudara, kita berharap ya, terang itu bisa kita lokalisasi untuk kebutuhan kita. Saudara, terang. Iya kan? Di dalam hidup kita saat ini, saudara, kita itu berharap terang itu bisa kita lokalisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Pada waktu kita butuhkan kita pakai, pada waktu enggak kita butuhkan, bahkan terangnya bisa kita tutup, saudara. Lampu. Kita lagi tidur, siang-siang, kepengen digelapkan. Kita bisa itu lokalisasi. Terangnya kamu di luar saja ya, tutup pakai gorden, gelap kamarnya, kita tidur, saudara. Pada waktu kita kepengen masuk ke dalam area-area tertentu di malam hari, kita bawa senter, kita bawa lampu, menerangi jalannya kita. Terang
kita pakai untuk menerangi jalannya kita. Jalannya kita. Kita mau kemana terangnya kita bawa, saudara. Tapi itu bukan model terangnya Exodus, saudara. Model terangnya Exodus adalah ketika dia terang, kita ikut sama terangnya itu. Bukan kita bawa ke tempat, kita mau kemana ya? Tuhan terangilah jalanku. Saya mau ke sana, terangilah jalanku Tuhan. Tunjukkan supaya jalannya cerah, saudara. Tapi jalannya kita sendiri, saudara. Kebalik, saudara. Kalau kita melihat terang ala Exodus yang dirayakan dalam illumination of the temple, saudara. Itu adalah terang yang akan menerangi dunia. Yang akan bergerak, berjalan, dan akan kita ikuti, saudara. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan ketika mengikuti aku. Maka saudara, saya pikir ini satu buah ayatnya pas ya untuk kita di awal tahun ini. Saudara, kita akan masuk ke dalam tahun 2021. Kita akan menjalani tahun-tahun kita, hari-hari kita di dalam tahun ini saudara, ke depan saudara. Dan kita berharap hari-hari kita ke depan itu boleh diterangi oleh Tuhan. Dan setiap jalan kita itu dipimpin dan mengikuti terang Tuhan. Seperti Israel itu mengikuti saudara, tiang api di malam hari mereka berjalan saudara. Itu yang mereka hayati dalam Sukot. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, aku adalah terang bagi seluruh dunia. Kiranya Tuhan boleh beserta dengan setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin Tuhan, kami ini ada di bawah terang Tuhan senantiasa. Kami mengarungi jalan terang di dalam tahun ini. Kami mungkin akan berjalan melintasi gurun. Kami akan bertemu dengan banyak sekali kesulitan di padang gurun. Namun kami tetap berjalan mengikuti terang Tuhan. Dan kami percaya terang Tuhan itu adalah terang yang hidup, yang menghidupkan kami. Dan kami percaya kami ini hidup dan hidup kami dalam kelimpahan ketika kami ini hidup mengikutimu. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, di dalam kesulitan, dalam tantangan yang akan kami hadapi dalam tahun ke depan. Kami akan terus berjalan mengiring terang Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kiranya namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan segala doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh